Maganda sa likin dari tele sorangan itu yung lima hintang Masuk lagi di dalam sini. Lagi shooting. Oh iya, dah kau video. Mana baju merahnya tadi? Pulang nih kan. Kenapa ya? Capek. Cari istrinya. Wah, kalau situ Di sana carikan aku. ke sini tidak ada istrinya. Hah? Tidak ada istrinya, tidak capek kisahnya bikin. Wah, cewek juga saya. La kotominan sini sa wisata na po ang maradong kapatid ko na sang channel mo kita kumarang palang ko yan sin sen sa sekolah kita lang buang guru ya. Kita may para mo to hindi mo rin sino sa nga sa pagkakin ko na sa salatan mo rin ko lagi di ko pati kaya kan ya sama ya. Woi, 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 Sore teh. Thank you.
Tuhan Yesus, meskipun aku tidak mampu melihat apa yang ada di depanku, beri aku percaya ada pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Dan selamat bertemu kembali dalam duka kita. Disampaikan kepada kita semua bahwa acara pada malam hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga penyampaian pemerintah setempat. Acara yang keempat, ungkapan hati keluarga. Acara yang kelima, penyampaian majelis jemaat. Acara yang ketujuh, istirahat. Dan acara yang ke-8, penutup. Demikianlah rangkaian acara yang kita lalui pada malam terakhir ini. Kita masuk dalam acara yang kedua, ibadah, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Paulus Ruki, SPH. Kepada Bapak kami persilakan.
Bapak Ibu, dalam perhiburan dan kehidupan, istri yang ditinggalkan suami, sanak saudara almarhum, anaknya, anak dan cucu yang dikasihi Tuhan, dan segenap keluarga yang beriman dan berpengharapan dalam Tuhan, segenap peserta sidang hiburan pada malam hari ini. Ya, malam ini kita sudah sampai kepada malam yang ke-8 sejak berpulangnya yang terkasih Bapak Jatin Paulus baru hiburan yang terakhir untuk malam hari, dan besok diselenggarakan ibadah bersama untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Dan kesukaranku, sebab kepadamu kuangkat jiwaku. Amin. Kita lakukan ibadah hiburan pada malam hari ini. Amin. Mazmur 71. Padamu ya Tuhan aku berlindung, Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. sebab Engkaulah harapanku ya Allah. Kepadamu lah aku bertopeng mulai dari kandungan. Jangan membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya Tuhan, untuk perlindunganmu kita menjawab pembacaan Mazmur 71.
untuk pelayanan firman Tuhan sebagai firman penghiburan dan penguatan, baik melalui pembacaan Alkitab pun juga di dalam pemberitaannya. Bersama-sama kita masuk hadirat Tuhan untuk memohon pertolongan di dalam Roh Kudus. Dan doa itu kita lakukan menurut NKB 115. Iman-Mu Tuhan penuh gembala, suka dan senang. Firman-Mu pembayar penuh rahmat mulia. Takkan kecewa siapapun yang mengenalinya. Bacaan Alkitab yang daripadanya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai suara Tuhan yang menghiburkan orang-orang berduka cita pada semua tempat dan pada semua waktu. Pembacaan Alkitab saya ambil dari Mazmur nomor yang ke-34. Mulai ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kita bersama-sama mendengarkan perkataan Tuhan yang hidup dan yang berkuasa menghidupkan segala orang yang benar dan yang benar. Kita berbicara kepada kita, menopang dan menghiburkan kita. Kita menjawab pembacaan Alkitab. Hai dengar nyanyian suci dari NKB 145. Hai dengar nyanyian suci di pesisir Krista. Haleluya, haleluya, puji Allah yang tegar. Tak terbilang yang bernyanyi bagai bintang banyaknya. Segenap keluarga yang sedang dikekang duka cita yang mendalam, segenap penghiburan, bidang penghiburan yang seiman, kita hidup bagi Tuhan, dan jikalau kita mati bagi Tuhan. Karena untuk inilah Kristus sudah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Mati, kata orang, adalah sebuah fenomena, sebuah misteri yang tak dapat diterka.
Kematian dapat terjadi atas siapa saja, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Kematian terjadi saja pada setiap tempat, pada setiap waktu, dengan cara apa saja. Kadang-kadang kematian datang kepada seseorang dengan cara-cara yang tak dapat kita mengerti. Sebuah fenomena yang menjadi sebuah misteri. Dalam hal kematian seseorang juga tentang meninggalnya Bapak Paul Subarmi ini banyak pertanyaan. Mengapa tiba-tiba? Mengapa secepat itu? Mengapa tidak ada indikasi sebelumnya? Kami kematian yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat diduga sebelumnya. Karena itu orang menyebutnya tak dapat dimengerti, tak dapat dijawab. Pertanyaan menyekitari kematian seseorang. Firman Tuhan dari Roma pasal 14 menyatakan jika kita mati, jika kita hidup, kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati, kita mau bagi Tuhan. Karena untuk itulah Kristus sudah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Yesus Kristus di dalam kematiannya, Yesus Kristus memasuki kematian manusia, memasuki kehidupan manusia, berarti bahwa juga pada suatu saat Ia akan memasuki kematian manusia. Karena itulah Kristus itu juga mati. Kalau Ia tidak mati, Ia tidak dapat menjadi Tuhan atas orang-orang mati. Ia hanya menjadi Tuhan atas orang-orang hidup. Tapi manusia sekali Ia lahir, Dia juga pasti mati. Hidup dan mati untuk manusia itu merupakan satu paket, sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Sekali Dia hidup, juga pada waktu tertentu Dia mati. Ada yang menjawab dengan berbagai jawaban yang seringkali alkitabiah, bahwa karena manusia itu berdosa, manusia itu adalah ciptaan. Karena manusia itu adalah ciptaan, maka ada awalnya, ada juga akhirnya. Semua ciptaan ada begitu. Ada permulaan, ada akhirnya. Hanya Allah yang tidak pernah memulai kehidupan, karena itu juga tidak pernah ada akhir hidupnya. Hanya itu yang tidak mati. Tapi yang namanya ciptaan, berdosa atau tidak berdosa, pasti akan berakhir mati karena dia ada ciptaan. Ditambah lagi bahwa dia berdosa. Yesus Kristus sudah masuk. Dan karena itu dia juga mati di dalam. Kita membangkitkan dia. Dia mengalahkan maut. Karena itu Allah memberikan kuasa kepadanya untuk menjadi Tuhan baik atas orang-orang yang hidup maupun atas orang-orang yang mati. Nah itu salah satu jawaban Alkitab. Karena saja siap atau tidak siap, kematian itu datang kepada siapa saja, mau atau tidak mau. Allah sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh manusia. Manusia mengajukan pertanyaan tentang kematian seseorang, tapi manusia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Allah yang menjawabnya itu. Allah menjawab di dalam kehadirannya dan datangkan rasa duka kita yang sangat mencekam. Kematian yang menyebabkan kita amat kehilangan. Kuat. Dua ini
didampingi oleh Allah. Orang pujangga Kristen dari Rusia pada abad ke-19 namanya Dostoyevsky mencoba menggambarkan jarak antara hidup dan mati, nilai yang masih laku di pasar sekarang ini. Walaupun secara moneter uang 100 rupiah itu, dan di sebelah belakang itu ada kematian. Tetapi jarak antara hidup dan mati dalam satu lubang itu tidak jelas. Kadang-kadang terjadi tarik menarik antara kematian, antara hidup dan kematian. Sebelah belakangnya itu ada maut di sana. Ya rupanya itu yang mulai lebih menebal. Ada puji-pujian. Ya, solo ada 3 di sini. Ya, berturut-turut solo. Solo dari PPGT Jamal Salfao, solo dari keluarga, dan solo dari Mak Jens. Ya, keluarga di Pemasiato. Di Tangga Ulung itu Mak Jens. Ya, jadi vokal grup dari solo dari PPGT Jamal Salfao, solo dari keluarga, solo dari Mak Jens. Silakan. Sungguh indah rencanamu Tuhan, sungguh agung rancanganmu Tuhan, tiada terselami akan manusia.
Kemudian berkira hadirin kah untuk kita nyanyikan Tuhan dan diberi perkembangan untuk kita. Begitu
Ya, vokal grup TWGT Tolpa. Adonai
ya Tuhan kami, Allah yang rahmani dan rahimi, yang pengasih dan penyayang dalam Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah dan Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami kembali tunduk diri di hadirat-Mu, mempersembahkan puji dan hormat. Karena Engkau telah menunjukkan rahmat-Mu yang besar dalam hidup orang yang kami kasihi ini, dalam kehidupan keluarga, bersama dengan istri yang telah Tuhan karuniakan, bersama dengan anak-anak dan para cucu, bersama dengan orang tuanya dan sanak saudaranya, bersama dengan tetangga-tetangganya, bersama dengan rekan-rekan majelis jemaat. Pembantu ini memiliki pengharapan yang hidup, pengharapan yang pasti akan dibangkitkan walaupun dia mati. Itu yang diwariskan kepada anak-anak dan cucu, sehingga dimanapun anak-anak itu begitu tinggal hidup yang berbeda, mereka tetap hidup dari warisan Tuhan yang bertimbul di dalam bimbingan Tuhan yang sudah diberikan. Untuk berkali-kali lagi gereja dibentuk oleh Kau, dia kiranya dikabulkan hikmat dan kepercayaan Tuhan tunjukkan dalam kebenaran kami pada malam ini. Berikan istirahat dengan baik, sehingga kami lagi bersama dengan tetap kami untuk kegiatan-kegiatan kebersamaan di tempat tidak kita ini. Dalam nama Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan kami persembahkan Tuhan ini. Amin. Ada lagi paduan suara PUDP Jemaat Letesia Contoh. Paduan suara PUDP Jemaat Contoh. Tuhan
maka aku tahu kan hari esok kita nyanyikan untuk mengiringi ibadah kita pada malam hari ini. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ya, terima kasih atas kebersamaan dan ketenangan kita dalam ibadah sembuhan pada hari ini. Terima kasih kepada majelis gereja jemaat terpau yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melayani ibadah sembuhan di tempat ini. Tuhan memberkati keluarga dan sidang sembuhan dan memberkati Tuhan. Selamat malam. Demikianlah ibadah kita yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus. Kepada Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih. Kita lanjut penyampaian pemerintah setempat kepada Bapak. Kami persilakan. Pertama-tama saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada malam hari ini, kalau menurut perhitungan saya, malam yang ke-10. Tadi ibadah dilaksanakan ibadah penyembuhan kayak 8 malam. Ya. Jadi sisa perhitungan kok kapanjo Bapak Pendeta ini. Ya, malam Selasa orang tua kita meninggal. Bapak Pendeta Jemaat Salpau bersama dengan Bapak Pendeta
Pendeta Emeritus dengan hormat saya sebut namanya Bapak Paulus Boki SPH yang saya hormati. Yang saya hormati para Bapak Ibu Majelis Gereja, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang saya hormati seluruh aparat desa Salupau. Karena duka cita ini karena perhatian kita kepada almarhum yang telah mendahului kita, dan namun pun kita digusur oleh hujan Tuhan, dan kita semua yang hadir kita patut mengangkat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karenanya memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, sehingga kita boleh hadir bersama dengan keluarga. Mengunggahnya orang tua yang kita kasihi, saya tidak akan menyampaikan lagi ucapan belasungkawa, tetapi saya mau menyampaikan kesan semua rumpun keluarga. Bagi saya pribadi, selama hidupnya orang tua yang kita cinta ini, sangat banyak kesan. Orang tua ini, ya menurut saya, orang tua ini punya talenta untuk menasihati semua orang. Maka meja tutor ke tanah Korea, itulah talenta sama orang tua ini. Dan orang tua ini perhatiannya sangat tinggi kepada jemaat, keluarga, dan masyarakat. Jadi kalau menurut keyakinan saya pribadi, orang tua kita ini hidup bersama Tuhan dan mati di dalam nama Tuhan. Jadi keluarga ya tidak terlalu bersedih. Ya, jangan terlalu bersedih atas kepergian orang tua kita ini. Ya, kepada Bapak yang dipercayakan, kami persilakan. Bersama-sama saya atas nama keluarga, saya menyampaikan selamat malam dan selamat atas kehadiran kita semua untuk boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah yang sebagaimana telah kita ikuti bersama Bapak Pendeta Emeritus Paulus Boki SPH, Bapak Pendeta Benyamin Ramba, dan segenap anggota Majelis Jemaat Bethesda Salupau, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa Salupau, dan segenap keluarga yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih pertama kami sampaikan kepada Bapak Pendeta yang sudah meluangkan waktunya untuk datang memimpin ibadah sebagai penghiburan dan penguatan buat keluarga atas keterpanggilnya orang tua kami yang sangat kami kasihi. Dan dengan penguatan firman yang ada, tentu saja bahwa segala sesuatunya akan menjadi indah pada waktunya. Dan kehadiran kita semuanya juga akan menguatkan kami semua keluarga, bahwa semua warga yang ada di tempat ini semua merasakan atas terpanggilnya orang tua kami ini, karena
sudah banyak disampaikan dari malam pertama sampai pada saat ini, kesan-kesan bersama dengan orang tua kami selama ini. Tentunya setiap orang secara kelompok ataupun pribadi mempunyai penilaian sendiri-sendiri tentang kesan bersama dengan orang tua. Satu dengan yang lain pasti berbeda. Kalau satu mengatakan itu baik, mungkinnya satunya mengatakan itu tidak baik. Dan itu adalah hal yang sangat wajar di dalam kehidupan, di dalam masyarakat. Terima kasih yang kedua kami sampaikan semua kepada warga yang mulai dari hari pertama sampai pada saat ini dan masih akan berlanjut, dan dari pagi sampai malam tidak pernah mengenal lelah, datang bersama-sama dengan kami untuk mengangkat beban, entah itu secara moral ataupun material, sehingga kami merasa sangat terbantu dan sangat diringankan untuk melaksanakan semua kegiatan sampai pada nanti kita akan menghantar jasad orang tua kami pada esok hari. Wujud kasih di dalam Tuhan untuk membawa pada kita semua di dalam kebersamaan. Hari Minggu yang lalu orang tua kami ini masih sempat menyelom kepada anak-anaknya. Ada hal-hal yang disampaikan, dan satu hal yang sangat teringat waktu itu bahwa Bapak ini menyampaikan supaya kuburannya itu diperbaiki karena versi dari ibunda yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, nakan demoane. Sampai pada akhirnya pada hari Senin sore kami mendengar berita bahwa bapak jatuh pingsan dan diantar ke rumah sakit, dan pada esok harinya ada yang berita bahwa sudah kritis. Nah, 1 jam kemudian berita bahwa bapak sudah tidak ada. Hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kami tidak tahu waktu bapak ini pertama lihat itu, kami tidak tahu siapa yang pertama yang menolong. Apakah anggota keluarga yang terdekat atau tetangga atau siapa saja. Sampai pada saat ini tentu saja bahwa bantuan tetangga itulah yang paling utama yang sangat kami rasakan, karena saat hari pertama itulah anak-anak semua jauh. Kami hanya mendengar berita tentang kondisi bapak ini ada di mana, dan selanjutnya jasadnya dibawa ke rumah. Ada pasti mungkin orang sakau ini akan tergeletak di kebun sampai ya mungkin berjam-jam atau berhari-hari. Terima kasih dari hati yang paling dalam, karena semua yang Bapak Ibu sudah lakukan, kami tahu bahwa itu adalah pergerakan dari kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 13 tahun lebih yang lalu saya masuk di dalam keluarga ini, dan 3 tahun kemudian baru saya bertemu pada saat pemindahan kubur daripada mama tercinta atau ibu. Pesan yang pertama saya lihat waktu saya tiba di sini pada sore hari ini, Metakumi, dan saya melihat setiap saya datang sampai saya pulang, itulah yang saya temui. Metakumi namanya, karena namanya untuk orang satu. Sampai hari kemarin, hari Minggu pagi, dalam kondisi tubuh yang sudah kaku,
senyum itu masih terlihat. Saya tidak cuma berpendapat bahwa kita ketemu dengan orang tua kita ini, itulah yang pertama yang kita temui. Mereka pun ini kita memiliki, terutama tetangga yang setiap hari lewat di sini pasti merasakan ciri khas dari para orang tua ini. Kita tambahlah ketolalan batu di kamar ini. Kalau ini kalau maaf kok, pasti itu kita, karena saya bilang bahwa ini karena suara orang tua kita ini itu tidak yang sama, sehingga mempunyai pesan sendiri buat kita semua. Tentu saja bahwa dengan suara yang ada, dengan bahasa yang lembut, dengan kasih sayang yang tulus, bukan hanya anak-anak, saudara-saudara, istri atau cucu-cucu yang merasakan semuanya itu, tapi juga semua warga jemaat, anggota masyarakat ada di tempat ini. Dari bantuan yang sudah diberikan dari peristiwa yang mulai Bapak jatuh sampai pada saat ini, sekali lagi atas nama keluarga sampaikan terima kasih yang paling dalam. Dan dari bantuan-bantuan yang sudah disampaikan kepada kami, walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi semuanya masih berdatangan untuk bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk apa di bawah umum, batu para makanan kepada pintu anggota keluarga, dan lain itu cara-cara kita berarti pada batu cara-cara tidak mulai, batu atas kita orang kita nak pernah sangat dan ada nafas empuk-empuk. Dari tempat ini berita pada hari ini karena kita di rumah buat sampah di itu buat sampaikan sih karena itu semuanya saya kesulitan torino lagan abang di kaleta tanpa anak kepada semua yang dari itu kadang tiba atau apa kita ikut makara itu orang tidak tawang tukang kiratan na umpukan naik tukang anak boleh semangat boleh peraya na puang itu orang pasal kiki ina boleh lakukan itu minta buka kamar ke minta dengan lakukan kami